Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Selamat siang para sahabat GTK, Bapak, Ibu Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, Tenaga Kependidikan, Pemerintah Daerah, rekan-rekan dan sahabat daring semuanya. Senang sekali, saya Medira Ferayanti akan menemani Bapak Ibu sekalian selama kurang lebih 1,5 jam ke depan dalam acara Sapa GTK episode 4 dengan topik pembahasan mewujudkan lingkungan belajar aman, nyaman, dan inklusif. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam setiap aktivitas kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat GTK di seluruh Indonesia, Sapa GTK telah berjalan selama 3 episode, di mana masing-masing episodenya mengupas topik yang sangat menarik, serta mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa. Sapa GTK episode pertama hadir dengan tema Wujudkan Pemimpin Pembelajaran Melalui Guru Penggerak, yang mengangkat topik diterbitkannya Permendikbudristek 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah yang menegaskan komitmen Kemendikbudristek untuk mendorong para guru penggerak menjadi kepala sekolah. Episode ini dihadiri oleh Wakil Bupati Belitung dan 2 guru penggerak yang sudah menjadi kepala sekolah, yaitu Ibu Agnes Lucy dan Bapak Trianto. Kemudian Sapa GTK episode kedua digelar dengan tema transformasi pembelajaran melalui implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar, yang membahas tentang peran, dampak, implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar untuk mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia. Nah, episode kedua ini turut mengundang Kepala Sekolah dan Guru, Ibu Yuyun Yuniarti dan Bapak Erdin, yang telah merasakan dampak positif dari implementasi kurikulum Merdeka dan manfaat adanya platform Merdeka Mengajar bagi kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Dan bulan lalu, Sapa GTK ketiga digelar dengan tema Gotong Royong Memajukan Pendidikan melalui program organisasi penggerak, yang membahas tentang peran, dampak, dan implementasi program organisasi penggerak selama tahun 2021, serta harapan bagi pelaksanaan program organisasi penggerak di tahun 2022 untuk mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia. Pada Sapa GTK episode keempat ini, kita akan berbincang tentang mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Sahabat GTK, seperti yang kita ketahui, bahwa Kemendikbudristek telah melaksanakan berbagai program yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Di antaranya adalah program sekolah penggerak, program organisasi penggerak, program guru penggerak, perbaikan tata kelola guru, kurikulum Merdeka, dan platform Merdeka Mengajar. Dan pada hari ini, kita akan berbincang dengan perwakilan pemerintah daerah, kepala sekolah, dan guru yang telah berupaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Dan kita berharap cerita-cerita hebat para narasumber ini akan memberikan gambaran kepada kita semua dan juga memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu guru yang hadir di sini untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif bagi murid-murid Indonesia. Para sahabat GTK yang saya hormati, izinkan pada siang hari ini saya menyapa para narasumber. Selamat siang Bapak Ibu narasumber, salam kenal. Untuk yang pertama, Bapak Dr. Praptono MED sebagai Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal GTK. Bagaimana kabarnya Bapak Direktur? Ini kami biasanya memanggil Pak Dir. Gimana kabarnya Pak Dir? Alhamdulillah, sehat selalu Bu Medira. Salam sehat dan bahagia buat kita semuanya. Alhamdulillah, sehat dan bahagia nih dari Pak Direktur. Pak Direktur, sebelum
kita memulai, bisa tidak satu kalimat semangat kepada para sahabat GTK yang sedang menonton nih Pak Dir? Ya, kalimat pendorong dan pendobrak untuk kita maju, ya, bergerak, tergerak, dan menggerakkan untuk pendidikan Indonesia. Wow, terima kasih sekali Pak Dir. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan ya Pak Dir, ya luar biasa sekali. Sehat dan bahagia selalu Pak Direktur. Selanjutnya kami menyapa Bapak Haji Hadianto Rashid SE selaku Wali Kota Palu. Apa kabar Bapak Wali Kota? Alhamdulillah baik Ibu. Salam hangat buat semuanya. Moga-moga Zoom yang dilaksanakan kita di kesempatan ini insya Allah bisa memberikan pandangan dan masukan yang lebih baik bagi kita semua. Terima kasih. Ya, satu kalimat yang menyemangati lagi Pak Wali Kota mungkin? Maju terus dunia pendidikan dan maju guru-guru kita. Terima kasih. Ya, maju terus dan maju terus guru-guru kita ya. Alhamdulillah Bapak Wali Kota yang sangat berpihak kepada para gurunya. Terima kasih Bapak Hadianto. Kemudian kita menyapa Ibu Lestia Primayanti SPSI, Education Director Sekolah Kembang. Apa kabar Bu Lestia? Ini kedua kalinya kita ketemu Ibu Lestia. Kabar baik Bu Medira, terima kasih. Semoga Bu Medira juga selalu sehat. Amin, ya Rabbal Alamin. Sama Ibu, satu kalimat semangat kepada para sahabat GTK. Oke, terkait topik hari ini barangkali satu pantun boleh ya Bu ya? Membeli boleh buku banget. Belit dari toko segala penjuru. Lingkungan yang mendukung semua murid bermula dari ibu dan bapak guru. Begitu. Wah, luar biasa. Biasa sekali. Selanjutnya Ibu Marlini TPD, Kepala Sekolah SMP Pembangunan Laboratorium UNP Kota Padang, nih jauh-jauh dari Padang. Apa kabar Ibu? Gimana kabar Padang? Alhamdulillah Padang sekarang mendung. Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua. Waalaikumsalam. Satu kalimat semangat Bu untuk para guru. Baik, bersama bergerak mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Ya, bersama bergerak mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif. Ya, luar biasa. Narasumber kita berikutnya, Bapak Roymond Lemosol SPD, Guru Penggerak SMA Negeri Kota Ambon. Selamat siang, Bapak Roymond. Selamat siang Ibu Medira, selamat siang sahabat GTK di mana saja berada. Ya, apa kabar Kota Ambon, Bapak? Satu kalimat semangat, Bapak, dari Kota Ambon. Mari kita terus bergerak untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Ya, luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Ini adalah semua narasumber yang akan sangat menginspirasi kita pada siang hari ini ya. Kemudian para sahabat GTK sekalian, sebelum kita berbincang-bincang kepada para narasumber, jika ada yang ingin bertanya atau berbagi praktik baik, dapat disampaikan melalui fitur Q&A yang ada pada Zoom. Dan 3 peserta yang bertanya atau berbagi pandangan terpilih, ya, yang terpilih itu akan mendapatkan hadiah lawang dari Direktorat Jenderal GTK. Ayo semangat ya, Bapak Ibu ya. Baik, Sapa GTK episode keempat ini, sahabat GTK terdiri dari 2 sesi, yaitu sesi pertama kita akan berbincang dengan Bapak Direktur, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Bapak Dr. Praptono MED, seputar kebijakan dan dukungan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Kemudian narasumber yang kedua, Bapak Wali Kota Palu, Bapak Haji Hadianto Rashid SE, kita akan berbincang dengan beliau seputar kebijakan dan dukungan pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Kemudian untuk sesi pertama yang terakhir, kita akan berbincang dengan Ibu Lestia Primayanti, SPSI, Education Director Sekolah Kembang, yang akan berbagi cerita yang sangat inspiratif tentunya mengenai visi dan misi sekolah dalam mewujudkan lingkungan aman, nyaman, dan inklusif. Baik, kita ke narasumber yang pertama. Untuk sesi pertama, sekali lagi kami menyapa Bapak Direktur Praptono. Ya. Untuk pertanyaan pertama nih Pak ya, boleh mungkin diceritakan Pak bagaimana nih kebijakan Kemendikbudristek dalam mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Silahkan Pak Direktur. Oke, baik, terima kasih Bu Medira. Saya menyampaikan salam hormat buat Bapak Wali Kota Pak Haji Hadianto Rashid dan Ibu Lestia.
Menarik sekali kalau kita bicara tentang lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Jadi kita harus benar-benar bisa menyiapkan generasi Indonesia ini menjadi generasi yang tangguh di tengah isu perubahan yang sangat cepat, tidak ada lagi batasan ruang geografis dan waktu, dan itulah dunia yang akan dihadapi oleh anak-anak kita hari ini, dan bahkan kondisinya akan semakin melebar, semakin luas di 20-30 tahun yang akan datang. Nah, untuk bisa menjadi generasi yang tangguh, maka anak-anak kita harus memiliki kemampuan dasar yang kuat. Nah, kompetensi fundamental yang harus mereka miliki adalah literasi, numerasi, dan karakter. Bapak Ibu, justru di 3 area inilah dunia pendidikan kita memiliki tantangan yang sangat luar biasa, sehingga memang anak-anak kita harus kita berikan iklim belajar yang memungkinkan anak-anak kita untuk bisa belajar dengan cepat. Nah, bagaimana itu bisa kita wujudkan? Tentu yang harus kita lakukan adalah membuat anak-anak bahagia di sekolah. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh para guru dan kepala sekolah untuk bisa membuat anak bahagia? Maka ekosistem belajar di sekolah-sekolah kita ini harus menjadi ekosistem yang memungkinkan anak-anak kita dapat merasakan keamanan, kenyamanan, kesenangan, dan tentu harus bebas dari tindakan-tindakan diskriminatif. Dan itulah yang menjadi semangat dari kebijakan Merdeka Belajar. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita akan memulai itu semua? Saya kira ini adalah tanggung jawab yang harus kita sama-sama lakukan. Pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek telah menetapkan dan mengusung kebijakan Merdeka Belajar, dan tentu peran daerah menjadi sangat penting, dan saya sangat mengapresiasi dan terima kasih dengan berbagai macam kebijakan yang telah diambil. Salah satunya ini luar biasa yang kita hadirkan pada siang sore hari ini, Bapak Wali Kota Palu, Pak Haji Adianta Rosid ini sangat luar biasa keberpihakannya dengan pendidikan kita, dan bagaimana komitmen daerah Kota Palu ini untuk memberikan kesempatan bagi guru-guru kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran yang mendorong terwujudnya lingkungan belajar aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif itu. Demikian, Bu Metira. Baik, terima kasih sekali Pak Direktur. Ini terkait kebijakan Merdeka Belajar ya. Nah, kemudian Pak Direktur, sebagaimana mungkin yang sudah kita ketahui, kita memiliki program sekolah penggerak yang juga salah satunya adalah bertujuan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Mungkin bisa diceritakan Pak Direktur intervensi apa saja yang ada di program sekolah penggerak untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif? Baik, ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa, yang sangat menarik untuk kita lakukan. Jadi Merdeka Belajar itu membawa semangat besar bagaimana anak-anak kita itu bisa mendapatkan layanan pembelajaran sesuai dengan karakter, bakat, kemampuan, dan kekhususan mereka. Dalam bahasa pedagogik, kita menyebutnya dengan teaching and the right level. Ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Dari mana ini akan kita lakukan, Bapak-Ibu sekalian, bahwa sekolah penggerak itu dapat kita intervensi dengan berbagai macam pendekatan. Kita sudah puluhan tahun menciptakan sekolah penggerak, menciptakan mutu pendidikan melalui penyediaan sarana prasarana belajar, melaksanakan pengaturan pada penerimaan siswa baru dan sebagainya. Namun Merdeka Belajar ini kita laksanakan dengan membawa teori perubahan, ya. Theory of change-nya ini adalah penguatan kapasitas SDM. Jadi kita tidak melebar kemana-mana, yang kita lakukan ini adalah bagaimana kita bisa menghadirkan sosok guru, sosok pemimpin pembelajaran yang bisa membawa kepada perubahan.
Dan inilah yang menjadi pendekatan utama dari program sekolah penggerak. Sehingga setelah kita menyeleksi para calon-calon kepala sekolah untuk menerapkan program sekolah penggerak ini, maka kondisi apapun sekolah yang ada, selama kepala sekolahnya ini sudah kita seleksi dan terpilih untuk menjalankan program sekolah penggerak, lalu sekolah itu kita intervensi dengan 5 program. Yang pertama adalah pendampingan konsultatif dan asimetris. Ini kita arahkan untuk memperkuat peran dari pemerintah daerah, bagaimana bisa menginisiatif dalam perencanaan pembangunan daerahnya, bisa melakukan pendampingan, sehingga kemudian guru-guru dan kepala sekolah ini bisa menjalankan program sekolah penggerak dengan baik. Kemudian yang kedua, ini melalui penguatan SDM sekolah, di mana kepala sekolah, guru, dan pengawas kita berikan pelatihan pembelajaran dengan paradigma baru, melalui pelatihan komite pembelajaran, melalui in-house training, dan juga ini yang ketiga, untuk bisa mengkondisikan agar guru-guru melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru, maka selama program dijalankan, yaitu 3 tahun, ini akan diberikan pendampingan dengan menyiapkan fasilitator sekolah penggerak, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid itu bisa dilakukan. Lalu yang keempat, ini yang juga penting, dengan asesmen nasional, maka sekolah nanti, daerah juga akan tahu apa problem yang dihadapi mereka terkait dengan literasi, numerasi, dan karakter. Dan untuk itulah maka Kemendikbudristek membantu dengan memberikan penguatan dan pelatihan terkait dengan perencanaan berbasis data. Lalu yang kelima, Bapak Ibu sekalian, teknologi harus bisa kita berdayakan, harus bisa kita gunakan untuk mengakselerasi peningkatan kompetensi para guru kita, meningkatkan capaian hasil belajar anak, dan untuk itulah maka intervensi yang kelima ini, digitalisasi sekolah, ini menjadi unsur yang juga kita terapkan, implementasikan di dalam program sekolah penggerak. Nah, tentu semua intervensi ini harus kita jalankan secara bertahap karena memang kita memiliki 348.000 satuan pendidikan dan ini harus terkawal dengan baik sehingga program sekolah penggerak ini kita mulai dengan implementasi di tahap 1, lalu setelah mereka menjalankan selama nanti sampai 2 tahun yang akan datang, sampai 3 tahun. Nah, sekarang kita sudah sedang berproses untuk menyiapkan sekolah-sekolah, ya, dalam hal ini kepala sekolah dan gurunya, untuk implementasi program sekolah penggerak angkatan yang kedua dan begitu seterusnya. Demikian Bu Medira. Ya, terima kasih sekali Pak Direktur. Jadi sahabat GTK bahwa program sekolah penggerak ini dimulai dengan teori perubahan. Tadi seperti penjelasan Pak Direktur bahwa menghadirkan sosok pemimpin pembelajaran yang kita harapkan bisa membawa perubahan. Ya, dengan program sekolah penggerak ada 5 intervensi seperti yang sudah disampaikan Pak Direktur. Yang ini kita laksanakan secara bertahap, ya, berproses. Kemudian Bapak Direktur pada bulan Februari 2022 yang lalu. Ini kan Mas Menteri mengeluarkan kebijakan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar nih Pak Dir. Nah, bagaimana sih kebijakan ini dapat mewujudkan kalau kita kaitkan dengan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif itu seperti apa Pak Direktur? Ya, jadi pengalaman kita ketika menjalankan program sekolah penggerak di Angkatan 1, di mana pendekatan belajar project based learning ini menjadi pendekatan belajar yang sangat menarik dan yang banyak merubah mindset para guru, memotivasi para anak-anak untuk belajar. Nah, setelah program ini diuji cobakan, dilaksanakan di 2.492 sekolah, kita melihat bahwa respon yang sangat positif dari para kepala sekolah dan guru yang menjalankan program ini. Lalu ditambah lagi dengan survei nasional, di mana dampak daripada pandemi ini cukup menggerus kualitas capaian hasil belajar anak-anak kita, atau yang sering kita kenal dengan istilah learning loss, di mana sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum secara lebih adaptif, ternyata learning loss-nya itu jauh lebih sedikit dibanding
sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 secara penuh. Nah, sehingga dari survei ini maka kementerian lalu memberikan ruang yang lebih leluasa kepada sekolah untuk bisa memutuskan apakah menerapkan kurikulum yang lebih adaptif dibanding dengan kurikulum yang sebelumnya. Dan salah satu kurikulum yang paling adaptif dan fleksibel terhadap kondisi lapangan ini adalah kurikulum Merdeka. Maka kemudian diberikanlah satu jalur di mana sekolah bisa mendaftarkan dirinya tentu setelah mempelajari platform Merdeka Mengajar untuk mereka memutuskan apakah akan menerapkan kurikulum Merdeka atau tidak. Dan luar biasa, setelah kita lakukan registrasi sampai pendaftaran ditutup pada tanggal 30 April 2022, sebanyak 142.000 lebih satuan pendidikan yang menyatakan komitmennya untuk menerapkan kurikulum Merdeka, dan ini dilakukan dengan jalur mandiri. Artinya, sekolah-sekolah itu harus mengkondisikan gurunya, ya, kepala sekolahnya, untuk belajar secara mandiri dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Nah, tentu ini tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk kita jalankan, karena Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan terus memperkaya platform Merdeka Mengajar dengan saat ini sudah 2.000 lebih konten bahan ajar ada di sana, ratusan video pembelajaran, bahkan puluhan ribu praktek baik ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, sekarang tinggal bagaimana para guru dan kepala sekolah untuk kita dorong, kita himbau, kita ciptakan situasi belajar bersama agar mereka bisa memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Dan di kesempatan yang baik ini pun, saya juga ingin mengajak kepada kita semuanya bahwa kita tidak bisa lagi mangkir dari kebutuhan kita untuk menyiapkan generasi yang hebat di masa yang akan datang. Literasi, numerasi, dan karakter anak-anak kita harus kuat, dan Merdeka Belajar memfasilitasi para guru dan kepala sekolah untuk melakukan itu semuanya. Sehingga kita akan sangat mendorong pada pemerintah daerah, kepada sekolah, kepada para praktisi untuk sama-sama kita membentuk learning community, komunitas-komunitas belajar di setiap level yang ada dalam satuan pendidikan kita. Bisa di tingkat satuan pendidikan, bisa di tingkat desa, kecamatan, bahkan di tingkat kabupaten dan provinsi sekalipun. Nah, termasuk kita, para aktor-aktor pendidikan ini juga, ayo bersama-sama kita terus belajar, mengasah diri, sehingga kemudian kita bisa berkontribusi untuk kemajuan pendidikan kita, khususnya untuk mempermudah dan membantu para guru dan kepala sekolah kita dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Platform Merdeka Mengajar akan terus kita perkaya dan menjadi solusi bagi persoalan-persoalan pendidikan yang dihadapi oleh guru dan kepala sekolah kita. Demikian, Mbak Bu Medira. Ya, terima kasih sekali Bapak Direktur Praptono atas penjelasannya. Intinya seluruh kebijakan Kemendikbudristek ini sangat mendukung kepada penciptaan generasi yang tangguh dan tentunya penciptaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Ya, begitu ya Pak Direktur ya. Ya, terima kasih sekali atas terima kasih sekali atas penjelasan Bapak Direktur. Baik, sahabat GTK, kita lanjut kepada narasumber yang kedua, yaitu Bapak Haji Hadianto Rashid SE, Wali Kota Palu, yang akan berbincang tentang kebijakan dan dukungan pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Selamat siang, Bapak Wali Kota, Pak Hadianto, apa kabar sekali lagi? Selamat siang, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini kita ingin tahu nih Bapak Wali Kota, bagaimana sih kebijakan di Kota Palu untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif, itu baik di sekolah maupun di ekosistem pendidikan di Palu nih Pak. Baik. Sebelumnya saya kembali menyapa semua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Rahayu, 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 salam Pancasila. Ya. Yang saya hormati Bapak Direktur KSPS Tendik Kemendikbudristek, Bapak Dr. Praptono, yang saya hormati orang tua kita, yang saya banggakan adik saya dari Education Director Sekolah Kembang, Mbak Lestia Primayanti, SPSI, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Pembangunan Laboratorium UNP Padang, Ibu Marlini, yang saya hormati Gurusman 4 Ambon, Bapak Roymon, yang saya hormati tentunya tidak lupa moderator kita Ibu Dr. Medira Ferayanti. Baik Ibu, setelah menjadi wali kota barulah kemudian saya lebih bisa melihat segala sesuatunya dengan lebih komprehensif, bahwa untuk pembangunan satu daerah untuk bisa maju, untuk bisa berkembang dengan cepat, itu bergantung kepada sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan mumpuni, itulah yang kemudian akan meng-create percepatan pembangunan di daerah tersebut. Nah, berdasarkan pemahaman dan kesadaran tentang hal ini, maka kemudian kita mengetahui bahwa dunia pendidikan merupakan jalan bagi pemerintah, bagi kita bersama untuk melahirkan anak-anak, melahirkan generasi-generasi yang diharapkan oleh kita mampu menjadi generasi atau sumber daya manusia yang mumpuni sebagaimana yang menjadi harapan dan ekspektasi kita bersama. Nah, oleh karenanya itu, maka bagi saya dan kemudian bagi kami di pemerintah Kota Palu hari ini, ya, melihat dan memandang bahwa untuk mewujudkan pendidikan yang sesuai menjadi harapan kita untuk melahirkan sumber daya manusia atau generasi yang terbaik itu, maka kita harus mampu gitu mewujudkan lingkungan pendidikan yang nyaman, kemudian aman dan inklusif, ya, sebagaimana yang menjadi harapan kita bersama. Maka pemerintah Kota Palu dalam upayanya untuk mewujudkan itu memiliki beberapa strategi. Di antara strateginya adalah yang pertama adalah bagaimana mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kota Palu. Yang kedua, bagaimana juga menyiapkan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, ya, menyiapkan para tenaga pendidik juga yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah bagaimana juga memperbaiki manajemen di sekolah. 4 strategi ini yang menjadi fokus perhatian Kota Palu hari ini. Oleh karenanya itu, untuk mendorong agar strategi ini dapat berjalan dengan baik, maka beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kita pemerintah, ya, terkait dengan beberapa strategi yang kita terapkan tadi. Bicara tentang kualitas pendidikan, maka kita berusaha untuk meningkatkan percepatan pemerataan kualitas sekolah, ya, kualitas sekolah. Kemudian pemerintah Kota Palu juga dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana juga berusaha bagaimana mendorong ketersediaan APBD yang cukup, ya, yang cukup untuk memenuhi percepatan, apalagi kita tahu bersama bahwa tahun 2019, ya, tahun 2018 Kota Palu dihantam gempa yang mengakibatkan begitu besarnya sarana prasarana yang hancur, yang kemudian berpengaruh. Maka kemudian hari ini kita mendorong percepatan perbaikan semua itu agar supaya sarana prasarana untuk mendukung kenyamanan, keamanan dan ketersediaan tempat yang layak buat anak-anak kita belajar dapat terpenuhi dengan baik. Kemudian tidak luput dari itu adalah peningkatan kualitas guru atau pendidik. Nah, ini merupakan hal yang paling vital gitu. Bahwa dari seorang guru yang hebat, seorang guru yang baik,
akan melahirkan seorang generasi murid yang baik dan generasi murid yang hebat. Maka kemudian pemerintah Kota Palu mendorong bagaimana kami pemerintah Kota Palu ya, melakukan upgrade secara berkala, peningkatan kompetensi guru secara berkala. Ya, secara berkala di lingkup pendidikan di Kota Palu. Dan yang terakhir adalah manajemen sekolah. Nah, manajemen sekolah tidak bisa dipisahkan bahwa kemampuan manajerial yang baik yang dimiliki oleh kepala sekolah dan manajemen yang baik yang diterapkan di sekolah ini juga merupakan salah satu unsur yang bisa memberikan upaya percepatan kepada sekolah untuk mencapai apa yang diinginkan oleh kita, ya sebagaimana disampaikan tadi, melahirkan guru, melahirkan murid yang hebat, melahirkan generasi yang hebat. Maka ya kami berusaha, berupaya ya dengan sekuat tenaga walaupun dengan keterbatasan yang hampir sebenarnya dimiliki oleh semua daerah, ya semua daerah, tapi kita berusaha agar tahun ini kesemua hal ini dapat dilakukan secara simultan, secara baik agar apa yang ditargetkan oleh kami pemerintah Kota Palu dalam upaya melakukan percepatan pemerataan kualitas sekolah di Kota Palu dapat tercapai dengan baik. Demikian Ibu. Terima kasih sekali Bapak Wali Kota. Ini ada 4 strategi ya untuk peningkatan pendidikan di Palu. Intinya di sini tadi Bapak mengatakan pendidikan yang berkualitas secara makro, tenaga pendidik yang berkualitas, manajemen sekolah semuanya sudah dimasukkan ke APBD ya Pak ya. Nah kemudian Pak, dari berbagai strategi ini atau kebijakan dari Bapak, mungkin Bapak bisa menceritakan dampak dari kebijakan tersebut Pak untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif di setiap sekolah. Ya, alhamdulillah ada beberapa stimulan yang kita berikan ya, dan alhamdulillah ini cukup mendapatkan respon dan kemudian menyemangati gitu ya, menyemangati dunia pendidikan di Kota Palu gitu untuk memperbaiki masing-masing sekolah. Contoh misalnya kami menyiapkan reward 2 miliar. Wow. Ya, kami menyiapkan reward 2 miliar itu untuk sekolah terbaik. Ya. Baik untuk SD maupun untuk SMP. Ya. Jadi untuk SMP ya dengan raihan terbaik pertama itu kita berikan reward sebesar 1 miliar. Ya. Kemudian untuk terbaik kedua kita berikan reward 600 juta. Untuk yang ketiga kita berikan reward 400 juta. Nah, jadi untuk bisa mendapatkan atau meraih predikat terbaik itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh sekolah-sekolah ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh sekolah-sekolah ini. Nah, diantaranya adalah 4 hal yang tadi. 4 hal yang tadi. Bagaimana manajemen sekolahnya, bagaimana kualitas guru-gurunya dalam memberikan pendidikan, pengajaran kepada anak-anak, dan kemudian bagaimana anak-anak itu sendiri yang dihasilkan oleh guru-gurunya. Nah, ini sangat-sangat mendorong gitu, sangat mendorong dan menyemangati gitu, sangat mendorong dan menyemangati. Dan alhamdulillah hari ini ya saya melihat bahwa semua alhamdulillah berjalan baik. Nah, kemarin juga ya karena kepala sekolah juga ikut menentukan ya, kepala sekolah ikut menentukan, maka dalam seleksi cakep kita ya, dalam seleksi cakep juga begitu banyak yang tergerak untuk menjadi cakep, apalagi kita buka salah satu persyaratannya adalah syarat untuk menjadi cakep itu adalah guru penggerak ya, salah satu syaratnya adalah guru penggerak. Nah, ini juga memotivasi ya, memotivasi untuk bisa ikut gitu, untuk bisa ikut serta dalam ya agar supaya bisa mendapatkan ruang dan kesempatan untuk bisa menciptakan prestasi bagi sekolah. Begitu. Baik. Ya. Intinya dari kebijakan ini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa
dari pendidik yang berkualitas, mungkin manajemen sekolah tadi Pak ya. Anak-anak. Kami juga Ibu, ya saya tambahkan, kami juga di pemerintah Kota Palu bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal memberikan magang kepada para kepala sekolah. Ya, kita bekerja sama dengan international school beberapa sekolah ya untuk memberikan magang, untuk bekerja sama dalam hal magang kepada kepala sekolah kita. Kita berharap ya dari magang ini juga kepala sekolah kita bisa menyerap gitu manajemen terbaik yang dilakukan oleh beberapa sekolah yang menjadi tempat kerja sama kita. Di samping itu juga ya upgrade berkala yang saya sampaikan tadi ya ini juga kita kerjasamakan dengan profesional di bidang pendidikan yang kita harap bisa mendorong para guru-guru kita menjadi guru-guru yang betul-betul update gitu dengan kebutuhan hari ini, apalagi dengan tagline kita bahwa guru merdeka belajar. Demikian tambahan dari saya Ibu Medira. Baik, terima kasih sekali Bapak. Ini guru merdeka belajar, murid pun merdeka belajar ya Pak ya. Iya. Karena dengan berbagai kebijakan ini juga mempengaruhi para guru, kepala sekolah, kemudian tentunya kalau guru hebat, tadi muridnya hebat. Bapak tadi sudah sedikit menyinggung tentang program guru penggerak. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Pak, dielaborasi tentang dukungan pemerintah daerah, tepatnya di Kota Palu, untuk mendukung program strategis seperti program sekolah penggerak, program guru penggerak, dan implementasi kurikulum merdeka, Bapak? Ya, prinsipnya bahwa beberapa ya di tahun 2019 lalu juga kita melaksanakan workshop guru penggerak ya, dan sampai hari ini juga gitu. Sampai hari ini juga workshop secara berkala juga kita terus berikan ya kepada para guru-guru kita untuk lebih memahami secara baik ya seperti apa guru penggerak itu ya, dan bagaimana guru penggerak itu. Dan alhamdulillah ini berjalan baik dan animo daripada guru-guru juga sangat berjalan dengan baik, bahkan sekarang masing-masing sekolah itu membuat best practice masing-masing sekolah. Gitu. Jadi masing-masing sekolah membuat best practice masing-masing sekolah yang kemudian saling nge-share gitu antara guru-guru ini. Ya, jadi dan kita juga ya mendorong bahwa ya kurikulum merdeka ya betul-betul dapat dilaksanakan ya, dapat diterapkan dengan baik ya, sehingga ya masing-masing guru ya, karena memang tujuannya adalah bagaimana memberikan memberikan keleluasaan gitu ya. Memberikan keleluasaan, kenyamanan kepada para guru untuk kemudian mengaplikasikan gitu, keilmuan yang mereka punya. Baik, terima kasih Bapak Hadianto. Ini menarik sekali cerita yang Bapak sampaikan, dan saya rasa banyak sekali ini sahabat GTK yang penasaran, sepertinya ingin bertanya tentang dari pemerintah daerah. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Hadianto. Kita melangkah kepada narasumber. Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Kita melangkah kepada narasumber berikutnya, Ibu Lestia Primayanti, SPSI Education Director Sekolah Kembang. Kita akan berbincang lebih banyak ini tentang peran sekolah dalam mewujudkan lingkungan aman, nyaman, dan inklusif, Bapak dan Ibu. Setelah Bapak Ibu mendengarkan penjelasan tentang kebijakan Kemendikbudristek, kemudian pemerintah daerah, nah sekarang kita akan mendengarkan tentang peran sekolahnya. Selamat siang Ibu Lestia. Selamat siang Bu Medira. Ya, alhamdulillah sudah menunggu Bu ya. Ibu, ini yang pertama saya penasaran nih Bu. Kenapa sekolahnya itu namanya Sekolah Kembang? Oke, Wah, ini pertanyaan yang menarik Bu Medira, tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu Pak Direktur Praptono, Pak Wali Kota Hadianto Rashid, Ibu Marlini, dan Pak Raymond Lemoso, juga Bapak Ibu guru di sini.
tadi mendengar paparan Pak Direktur dan Pak Wali Kota tadi, saya senang sekali nih Bu Medira ya, mendengar bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberi dukungan supaya anak-anak kita belajar dalam suasana yang aman, nyaman, dan inklusif gitu. Karena menciptakan lingkungan belajar seperti ini perlu kerja keras gitu Bu Medira, dan semua dukungan itu tentu sangat diapresiasi oleh para kepala sekolah dan guru. Nah, tadi Bu Medira bertanya ya, kenapa namanya Sekolah Kembang? Sekolah Kembang ini sebenarnya bermula dari sebuah PAUD di Bilangan Kemang di Jakarta Selatan. Letaknya itu persis di antara daerah Kemang dan Bangka. Jadi namanya Sekolah Kembang gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata nama Kembang ini juga sesuai ya ketika kami ingin menjadi sekolah yang sepenuhnya mendukung tumbuh kembang anak-anak. Begitu Bu Medira. Luar biasa sekali ya, tumbuh kembang anak. Baik. Baik, mungkin lebih lanjut Bu Lestia untuk visi Sekolah Kembang, mungkin yang itu secara tersurat ataupun tersirat itu menekankan terhadap pembelajaran yang menyenangkan, aman, nyaman, dan inklusif di Sekolah Kembang. Baik, oke. Jadi Sekolah Kembang ini mempunyai sebuah visi. Visinya adalah Sekolah Kembang itu harus menjadi tempat setiap anak tumbuh menjadi seorang yang suka belajar sepanjang hidupnya dengan rasa bahagia dan antusias, serta tempat setiap guru menghadirkan perbedaan. Nah, untuk mewujudkan ini kami juga meyakini beberapa hal ya, ini sebagai mission statement gitu ya. Pertama, Sekolah Kembang percaya bahwa anak itu adalah manusia yang berdaya. Jadi peran guru dan orang tua itu adalah untuk menuntun mereka menemukan potensi-potensi terbaiknya, gitu ya. Kemudian Sekolah Kembang juga percaya bahwa belajar itu adalah perjalanan yang membahagiakan, sehingga penting untuk membangun komunitas belajar yang penuh syukur, yang sehat jiwa dan raga, dan berkesadaran penuh. Nah, kami juga yakin bahwa pendidikan itu dimulai dari teladan guru dan orang tua yang senang belajar, berpikiran terbuka, dan terbiasa berefleksi untuk senantiasa mengembangkan diri. Kami ingin menghadirkan perbedaan dengan merayakan perbedaan dan menyuarakan kesetaraan. Ya, tidak hanya merawat jati diri sebagai anak Indonesia, tapi juga sebagai warga dunia. Dan mungkin salah satu misi yang sangat berkaitan dengan hari ini adalah Sekolah Kembang percaya lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menginspirasi bagi semua warga sekolah ini penting untuk mendorong berpikir dan berkolaborasi. Ya. Nah, visi dan misi ini adalah refleksi dari rangkuman kami dalam menghidupi nilai-nilai di Sekolah Kembang. Jadi kami sebagai sebuah komunitas belajar, kami memastikan lebih dulu bahwa setiap anggota komunitas kami, atau kami menyebutnya sebagai keluarga kembang, juga meyakini hal-hal yang sama. Begitu Bu Medira. Baik, luar biasa sekali Ibu ya. Nah, tadi dijelaskan Ibu bahwa belajar itu membahagiakan. Nah, ini saya penasaran nih Bu. Bagaimana sih membuat belajar bagi anak itu membahagiakan atau menyenangkan? Mungkin Ibu bisa membagikan tips-tips ya, bagaimana membuat anak itu suka belajar dan belajar itu tidak terpaksa tapi senang gitu. Iya, belajar itu menyenangkan gitu ya Bu Medira ya, betul sekali. Ini murid-murid Sekolah Kembang itu senang sekali ke sekolah Bu, sampai kami pernah punya kaos tulisannya tidak suka libur gitu ya. Karena anak-anak marah kalau liburnya terlalu lama ya, mereka ingin segera kembali ke sekolah gitu. Baik murid-murid maupun guru-guru menganggap sekolah itu adalah rumah kedua. Belajar itu memang mengasyikan dan memang dibuat mengasyikan gitu ya oleh guru-guru dan murid-murid. Bagaimana caranya? Pertama, keyakinan bahwa setiap murid berdaya itu menggiring guru untuk melibatkan murid-murid dalam proses belajar. Apakah itu tujuan belajar, kegiatan belajar, sampai asesmen, itu didiskusikan bersama oleh guru-guru dan murid-murid di kelas. Baik di PAUD, di SD, apalagi di SMP, yang anak-anaknya sudah lebih besar. Nah, diskusi-diskusi ini kemudian membuat hubungan yang setara, hubungan yang lebih setara gitu ya, antara murid-murid dan guru, dan terutama membuat anak-anak merasa berharga, merasa didengarkan. Gitu. Jadi, guru-guru kemudian juga jadi sadar gitu ya bahwa tujuan mereka itu bukan mencetak murid jadi anak yang punya prestasi A, B, C gitu. Tidak seperti itu. Tapi tugas guru adalah menuntun murid-murid makin mengenal dirinya, mengenal sekitarnya, dan tumbuh sehat serta bahagia. Ya, jadi beberapa inovasi yang kami coba dan ternyata berdampak dalam membuat relasi antara murid dan guru jadi lebih hangat ya.
Kalau kita akrab dan hangat kan tentu lebih senang ya, lebih suasananya lebih bahagia dan menyenangkan gitu ya Bu Medira ya. Misalnya salah satunya adalah penerapan kelas lintas usia. Atau kami juga mendorong kegiatan-kegiatan lintas unit ya antara PAUD, SD dan SMP. Ini kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama. Dan kemudian kami juga menggunakan metode belajar utamanya adalah pembelajaran berbasis proyek. Nah, begitu Bu, kira-kira ya apa yang kami lakukan untuk membuat belajar itu jadi menyenangkan. Ya, ini nampaknya sambung menyambung ya. Tadi Pak Dirprap juga menyampaikan PBL ya. Di sini Bu Lestia juga menyampaikan tentang PBL. Tapi yang saya sangat tertarik itu adalah program di Sekolah Kembang yang menggabungkan ini ada kelas lintas usia. Kok bisa Bu terinspirasi menggabungkan kelasnya sampai lintas usia itu? Seperti apa penerapannya dan mungkin dampaknya itu seperti apa Ibu lintas usia ini belajar bersama? Iya, betul Bu. Jadi ini salah satu, kami kan terus berefleksi ya dan terus mengevaluasi gitu. Apa ya kira-kira yang bisa dilakukan sehingga suasana kelas itu menjadi menyenangkan gitu ya. Dan salah satu yang kami pelajari dari Montessori itu misalnya adalah satu kelas itu sebenarnya bisa terdiri dari anak-anak yang rentang usianya berbeda ya. Misalnya kami mencoba dengan rentang usia 2-3 tahun. Nah, kami lakukan ini di PAUD dan SMP justru, tapi SD akan menyusul mungkin karena sekarang di kurikulum Merdeka ada fase A, B, C gitu ya Bu Medira ya. Jadi kami merasa wah ini bisa nih kami melakukan pendekatan lintas usia juga di SD. Nah, ini ternyata sangat menarik karena ini membuat komunitas di kelas itu seperti keluarga. Ya, anak-anak yang lebih besar itu jadi lebih ngomong gitu yang sama yang lebih kecil, anak-anak yang lebih kecil jadi meneladani kakak-kakaknya gitu. Dan guru-guru juga jadi terbiasa melihat isi kelas itu beragam. Ya, mereka jadi memang mau tidak mau harus mendiferensiasi pembelajaran gitu ya. Dan mereka jadi terbiasa juga untuk merespon kelas itu sesuai dengan keragaman anak-anak. Nah, karena terbiasa dengan keragaman, guru-guru juga jadi lebih berani mencoba melakukan kegiatan-kegiatan yang beragam ya, termasuk salah satunya melakukan kegiatan antar unit. Nah, ini di foto yang Bapak dan Ibu lihat, ini anak-anak SMP itu sedang mengadakan pameran hasil karya, pameran proyek mereka di akhir semester, dan mereka mengundang unit yang lain, dari PAUD sampai SD. Mereka mengajak datang dengan jadwal yang bergilir, kemudian mereka mengantar berkeliling, anak-anak SMP ya, mengantar adik-adiknya berkeliling, dan bahkan minta umpan balik dari mereka. Gitu. Nah, ketika kami sudah menerapkan kelas lintas usia dan lebih terbuka pada keragaman, berangkat dari sini baru kami lebih berani dan lebih siap menjadi sekolah inklusif. Nah, di sini kami mulai menerima beberapa murid berkebutuhan khusus ya. Sekolah Kembang menerima beberapa murid berkebutuhan khusus, tapi kuotanya memang terbatas. Jadi kami membatasi hanya bisa 2 anak setiap kelas gitu. Berkebutuhan khususnya beragam ya, baik keragaman neurologis seperti autisme atau anak-anak dengan kesulitan belajar, ada juga anak-anak dengan disabilitas fisik. Nah, dalam menjadi sekolah inklusi ini kami lebih dulu meninjau gitu, apakah sekolah kami ini bisa memenuhi perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus ini. Bisa tidak bekerja sama dengan orang tua atau dengan tenaga ahli lainnya ya, misalnya dengan psikolog atau dengan terapis, dan melihat juga bagaimana ruang otonomi guru ini bisa mewadahi ini, karena anak-anak berkebutuhan khusus itu spektrumnya sangat luas gitu ya. Jadi kami memang tidak bisa menerima semuanya, dan sekali lagi karena mainstream dengan anak-anak yang lain, maka jumlahnya pun terbatas gitu. Tapi dari mereka ya, dari inklusivitas di sekolah ini sebenarnya bukan hanya tentang anak berkebutuhan khusus ya, kami mencoba menerima dari latar belakang budaya, agama gitu ya, semuanya beragam. Nah, ini guru-guru kemudian juga kami jadi lebih bisa melihat atau bisa mengambil keputusan-keputusan terbaik tentang pembelajaran, pilihan kegiatan, penataan kelas, relasi di kelas gitu ya, yang mempertimbangkan semua anggota kelas itu gitu. Jadi keragamannya bukan cuma slogan gitu, tapi benar-benar dialami sendiri di kelas ya. Guru-guru jadi terbiasa, mereka juga jadi sadar, lebih aware gitu ya, bahwa sikap dan ucapannya itu jadi teladan gitu ya buat anak-anak di kelas untuk menyikapi keragaman. Nah, anak-anak juga demikian, mereka jadi belajar tentang kesetaraan, mereka belajar tentang toleransi, tenggang rasa, bukan hanya sebagai teori, tapi memang bagian dari keseharian gitu. Lalu apakah berarti kelasnya bebas konflik?
enggak juga ya. Tapi kami menganggap konflik-konflik yang muncul dari keragaman ini adalah ruang untuk belajar, untuk saling memahami itu satu sama lain. Orang tua murid juga ikut belajar ya, belajar saling mendukung, belajar memahami dari sudut pandang yang berbeda, belajar tentang hak anak-anak untuk dapat dukungan sepenuhnya dari orang dewasa, dan bahwa semua anak itu bisa tumbuh dan berkembang kalau diberi kesempatan. Ya, kita mengembangkan growth mindset bersama-sama, begitu Bu Medira. Baik, ini luar biasa sekali Ibu ya. Jadi ada program untuk menggabungkan lintas usia, pelibatan orang tua murid ya, dengan berbagai keragaman, akhirnya murid-murid terbiasa dengan hal yang beragam ya. Ketika itu terjadi ada tenggang rasa dan mereka terbiasa untuk penyelesaian konflik yang ada dari keberagaman. Luar biasa sekali. Baik, mungkin Ibu yang penasaran juga ini, bagaimana sih dukungan sekolah kembang untuk peningkatan kompetensi guru sehingga mereka bisa benar-benar mendukung kepada penciptaan pembelajaran yang menyenangkan, aman, nyaman, dan inklusif di sekolah kembang dengan berbagai keragaman tersebut gitu. Bagaimana dukungan untuk guru? Dalam visinya memang ada satu bagian pernyataan gitu ya Bu Medira yang saya anggap penting ya, yaitu sekolah kembang itu ingin jadi tempat guru menghadirkan perbedaan gitu ya. Jadi memang mereka benar-benar berupaya supaya berdampak gitu ya pada orang lain. Nah, kami juga percaya bahwa pendidikan itu bermula dari teladan guru dan orang tua gitu. Maka guru-guru di sekolah kembang sendiri beragam ya. Beragam masa kerjanya, beragam latar belakang pendidikannya, termasuk beragam juga aspirasi karirnya. Jadi kami melihat keragaman ini sebagai kekuatan ya. Keragaman ini membuat kami melihat penting sekali ada banyak ruang interaksi antar guru. Dan jadi ngobrol itu sebenarnya adalah hal yang penting. Dan dari ngobrol-ngobrol antar guru ini kami bisa membudayakan percakapan pedagogis. Apa itu percakapan antar guru-guru tentang bagaimana mereka mengajar di kelas ya, bagaimana kelasnya berjalan gitu ya, bagaimana mereka mengambil keputusan mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul di ruang kelas. Nah, ini dilakukan untuk internalisasi nilai, untuk bertukar kearifan gitu ya, juga untuk saling belajar gitu. Jadi guru baru atau guru yang sudah senior itu kami upayakan lingkungan sekolah itu menciptakan hubungan yang setara gitu, Bu Medira. Semuanya saling belajar. Mungkin guru-guru baru punya sesuatu yang bisa diajarkan kepada guru-guru yang lebih senior dan begitu pula sebaliknya ya. Bukan hanya dari sisi keilmuan tapi juga dari sisi pengalaman gitu. Nah, ini dulu ya yang paling penting menurut saya, karena memang sebelum anak-anak bahagia di sekolah, guru-gurunya juga harus bahagia dulu gitu ya di sekolah ya. Nah, jadi mereka guru juga merasakan bahwa ini tempat kerjanya ini menyenangkan gitu ya, aman, nyaman, dan inklusif ya. Maka di sekolah kembang, rencana pengembangan profesional guru itu disesuaikan dengan kebutuhan setiap guru. Guru itu berkesempatan untuk belajar lewat berbagai jalur dan cara. Jadi nggak cuma ikut pelatihan atau BIMTEK saja ya, tapi kami upayakan lewat berbagai cara supaya sekolah itu jadi komunitas belajar untuk para guru gitu, untuk saling belajar satu sama lain. Dan yang tidak kalah penting juga peran kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu memang diposisikan sebagai pemimpin pembelajaran. Tugas mereka lebih banyak mentoring, coaching ya, guru-guru bukan untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif semata gitu. Jadi kepala sekolah bahkan berupaya untuk mendorong dan mendukung guru bisa mengambil keputusan, nggak mengandalkan semua keputusan ke kepala sekolah. Dan kepala sekolah juga berupaya jadi penghubung praktek-praktek baik antar kelas melalui rapat-rapat rutin mingguan atau bahkan kegiatan-kegiatan yang tidak formal yang lain gitu. Karena tujuan utama kami adalah setiap guru di sekolah kembang harus bisa jadi pemimpin pembelajaran yang terampil mengambil keputusan tentang belajar, tidak terbatas cuma sekedar mencapai kurikulum ya, tapi benar-benar belajar gitu ya di kelas. Dan untuk itu kami sadar bahwa guru-guru ini wawasannya harus cukup luas, berarti harus belajar terus ya. Filosofi yang diyakini guru juga harus berorientasi pada anak. Penguatannya adalah dengan saling berbagi. Nah, dengan demikian secara aktif guru bisa ikut membentuk sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan tadi. Jadi memang nggak ada satu resep spesifik gitu ya Bu Medira ya, tapi memang dimulai dari paradigma gitu dan menyiapkan lingkungan yang memang memungkinkan hubungan yang hangat dan setara tadi. Begitu Bu Medira. Ya,
Ini luar biasa sekali, banyak hal yang tercerahkan ya Bu Lesti ya. Sahabat GTK kami sendiri ini sudah pernah ngobrol bareng ya dengan guru kepala sekolah di Sekolah Kembang ini, dan memang seperti yang dikatakan Bu Lestia, memang percakapan pedagogis setelah mengajar itu ya Bu Lestia ya memang sudah membudaya. Jadi para gurunya senang sekali berbicara tentang apa yang terjadi di proses pembelajaran anak-anaknya. Ini luar biasa, banyak hal yang sudah disampaikan di sini, bahwa ada hubungan setara senior-junior. Kalau yang tadi Pak Wali Kota menyatakan guru hebat maka anak hebat, kalau Ibu Lestia tadi mengatakan guru bahagia dulu baru anak bahagia. Jadi semuanya harus dibuat bahagia ya. Jadi kalau berfokus hanya kepada anak tapi lupa sama gurunya, itu juga tidak terlalu bisa mengoptimalisasi, khususnya terkait dengan topik kita yaitu lingkungan aman, nyaman belajar, yang inklusif dan menyenangkan. Jadi membuat senang dulu guru dan kepala sekolahnya Bu Lestia ya, baru anak-anaknya juga ikutan senang. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Lestia yang telah menceritakan dengan jelas sekali peran dan dukungan yang diberikan oleh sekolah. Saya rasa banyak sekali sahabat GTK di sini yang penasaran ya dan ingin bertanya lebih banyak tentang penciptaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, menyenangkan di Sekolah Kembang. Baik sahabat GTK, kita memasuki sesi tanya jawab yang kedua, di mana saya akan membacakan dua pertanyaan terpilih ya yang ditujukan kepada Bapak Praptono, Bapak Hadianto, dan Ibu Lestia. Terima kasih sekali atas jawaban dari semua narasumber kita. Mungkin di sini pertanyaan-pertanyaannya apakah bisa dimunculkan rekan-rekan semuanya? Oke, baik, ini sudah muncul. Baik, yang pertama, ini pertanyaannya adalah apakah penerapan kurikulum Merdeka Belajar untuk sekolah penggerak? Jika memang begitu, bagaimana imbasnya bagi sekolah yang bukan sekolah penggerak? Ini nampaknya dijawab oleh Bapak Direktur ini. Oke. Silakan Pak Baik, Direktur. terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekolah penggerak menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, jadi sebagai model awalnya. Nah, sejak tahun untuk memasuki tahun ajaran 2022-2023, maka yang bisa menerapkan kurikulum Merdeka tidak lagi hanya sekolah penggerak, tapi sekolah non penggerak juga bisa dengan mendaftar. Nah, untuk mendaftar, maka guru kepala sekolah harus mempelajari dulu platform Merdeka Mengajar. Yang tadi sudah saya sampaikan, terdata sebanyak 142.000 lebih satuan pendidikan yang akan menerapkan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023. Demikian, Bu Medira. Baik, terima kasih Bapak Direktur. Pertanyaan kedua, silahkan ditampilkan. Baik, ini pertanyaan dari Tri Budiarti dari SMP Negeri 1 Bengalon. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman? Apakah lingkungan belajar itu hanya dilihat dari lingkungan fisik tempat belajar saja? Nah, ini mungkin bisa semua narasumber ini. Mungkin mulai dari Ibu Lestia dulu. Oke, baik. Terima kasih Bu Medira dan selamat siang Bu Tri Budiarti ya. Ini pertanyaannya menarik. Biasanya kalau kita ngomong lingkungan, kemudian yang terpikir hanya lingkungan fisik ya. Tapi saya melihat bahwa relasi antara orang-orang yang ada di lingkungan itu juga menjadi salah satu faktor yang penting. Gitu. Jadi kenapa saya ambil contoh? Kenapa kita nyaman tinggal di rumah gitu ya? Sementara rumah orang kan bermacam-macam ya Bu Medira ya. Ada yang mungkin sederhana, ada yang mungkin mewah, tapi bahkan rumah mewah pun bisa tidak menyenangkan kalau hubungan antar orang di dalamnya itu tidak hangat dan menyenangkan gitu. Begitu juga di sekolah ya. Tidak penting apakah sekolahnya mewah, berfasilitas lengkap atau tidak, tapi sebenarnya yang paling utama adalah relasi antara guru, murid, guru dan kepala sekolah dan murid-murid dan orang tua murid. Ini adalah hubungan yang hangat dan saling mendukung. Itu sudah jadi satu step gitu, satu langkah untuk membuat lingkungan belajar yang aman dan nyaman ya. Kemudian kalau lingkungan bisa kita pikirkan bersama-sama setelah semuanya sepaham nih tentang keadaan aman, nyaman dan inklusif dan menyenangkan itu seperti apa. Ya meskipun sederhana itu tetap bisa diupayakan. Begitu Bu Medira. Ya, ini relasi dulu membuat semuanya sepaham ya.
Iya. Kemudian baru tindak lanjut berikutnya. Mungkin dari Pak Wali Kota ada yang ingin ditambahkan, Pak, tentang pertanyaan ini, Pak? Mungkin kalau di sana, mungkin kalau lingkungan belajar, apakah hanya dilihat dari lingkungan fisik saja, Pak? Bapak Wali Kota? Ya, ini kembali kepada perspektif siapa gitu. Kalau anak-anak sekolah sebenarnya kan tidak berpikir gitu untuk melihat apakah seperti apa lingkungannya gitu. Yang bagi mereka adalah ketika mereka masuk, mereka tahu bahwa sekolah ini adalah sekolah yang baik, sekolah terbaik, dan kemudian pasti mereka akan menyesuaikan gitu ya. Tapi tidak bisa dinafikan bahwa ya kemudian kita yang harus menghadirkan itu. Kita yang harus menghadirkan lingkungan belajar yang betul-betul baik, betul-betul berkualitas gitu. Ya, sama gitu kalau misalnya ditanya mana betah gitu di dalam pasar atau di mall gitu ya. Pasti orang lebih betah di mall gitu ya. Kalau ditanya enakan belajar di mana? Enakan belajar di warteg atau di Starbucks gitu. Orang pasti lebih banyak ke Starbucks gitu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi memang kalau anak-anak kita tidak melihat pada sisi bahwa wah ini ya seperti tadi pilihannya tidak seperti itu. Karena berpikir ketika masuk sekolah ini adalah bagus, baik, di mana mereka harus menuntut dan mendapatkan ilmu yang baik. Nah, kita yang berada gitu dalam sekolah dan juga termasuk pemerintah yang kemudian berpikir untuk menghadirkan gitu lingkungan yang baik, lingkungan yang betul-betul representatif gitu. Karena lingkungan itu memberikan dampak pengaruh yang besar gitu. Karena ingat bahwa pendidikan itu bukan hanya bagaimana belajar saja melihat pelajaran itu, tetapi juga lingkungan. Lingkungan juga memberikan pelajaran yang berbeda kepada anak-anak kita. Karena kalau sekolah bagus, maka mereka juga akan berpikir untuk menghadirkan sesuatu yang lebih baik. Demikian. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Intinya fisik juga mendukung ya Pak ya. Pak Direktur, apakah ada tambahan? Saya tidak ada Mbak, hanya ini aja mengajak para guru bahwa ciptakan suasana yang aman, menyenangkan buat anak-anak kita, agar dia bisa belajar dengan tenang. Ya. Persoalan bagaimana kondisi fisik sekolah kita itu adalah persoalan yang berikutnya. Tapi yang utama adalah jadikan anak-anak itu merasa bahwa mereka di sekolah itu mendapatkan kenyamanan, kebahagiaan. Itu aja Bu. Terima kasih. Baik. Jadi memberikan kehangatan, kebahagiaan kepada anak-anak yang ada di lingkungan sekolah itu adalah yang utama. Baik, pertanyaan berikutnya. Baik, kata sudah tidak ada ya. Baik, selesai sudah untuk sesi pertama ini. Kemudian kepada Bapak Direktur dan Bapak Wali Kota dipersilakan jika mungkin ada hal lain yang perlu dikerjakan bisa meninggalkan Zoom Bapak dan Ibu. Dan kepada sahabat GTK jangan lupa jangan tinggal ya. Ini hanya untuk Bapak Direktur dan Bapak Wali Kota. Mungkin kalau ada keperluan lain itu bisa meninggalkan Zoom. Tapi kalau bisa stay di sini akan lebih baik lagi. Terima kasih sekali Bapak Direktur dan Bapak Wali Kota. Ya, makasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Direktur, terima kasih Pak Direktur, terima kasih. Saya ada satu pantun untuk Pak Wali, boleh? Boleh. Boleh Pak. Oh. Ya. Pak Hardianto Rosid, Wali Kota yang dibanggakan, memimpin Kota Palu dengan bersahaja. Kebijakan Merdeka Belajar sudah dijalankan, mari bergandeng tangan, maju bersama. Terima kasih. Aduh, makasih Pak. Aduh. Ya. Makasih Pak. Makasih. Saya sulit berpantun Pak dan tidak bisa balas pantunnya. Tapi saya akan balas dengan kaledo nanti Pak. Makasih banyak Pak. Makasih. Terima kasih banyak Pak Direktur sudah mewakilkan pantunnya Pak Direktur. Pak Wali Kota juga terima kasih banyak. Bapak dan Ibu sahabat GTK tetap stay tune ya di sini di Sapa GTK episode 4. Jangan lupa nanti saya mengingatkan bahwa akan ada hadiah lawang buat Bapak Ibu yang hadir di sini. Dan oleh karena itu kita segera ya memasuki untuk sesi berikutnya, yaitu sesi berbagi praktek baik dari kepala sekolah dan guru penggerak.
Baik sahabat GTK, hadirin sekalian, di sini kami telah mengundang Kepala Sekolah SMP Pembangunan Laboratorium UNP Kota Padang dan guru SMA Negeri 4 Kota Ambon. Namun sebelum dimulai, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan lebih dekat ya sosok narasumber Sapa GTK kita pada hari ini, Ibu Marlini T. MPD, Kepala Sekolah SMP Pembangunan Laboratorium UNP Kota Padang. Sekolah yang dipimpin Ibu Marlini ini adalah Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Beliau adalah Ketua Perwas ya Bu ya, Perkumpulan Rumah Puisi Arizal Nur dari cabang Sumatera Barat. Beliau ini, sahabat GTK, merupakan penulis puisi ya dengan judul buku Dendang 1000 Kata dan Mengurai Derai Angin. Jadi beliau juga adalah pengurus inti di Forum Musyawarah Guru Bahasa Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Izinkan saya membacakan salah satu puisi beliau ya, Ibu Marlini. Ya. Yang berjudul Beri Aku Makna. Ini untuk anak berkebutuhan khusus ya, Ibu Marlini ya, puisinya. Baik, saya mulai ya, sahabat GTK. Beri aku makna. Bunda, dengarkan aku. Aku tidak bersedih dan terluka, sebab hadirku adalah anugerah. Bunda, tataplah aku baik-baik. Mohon, gelegarkan pada dunia, aku anakmu tidak pernah berduka. Percayalah, cintaku merambat di setiap aliran darah di nadiku. Aku punya harap, walau aku cacat. Aku ada, walau tak sehangat matahari. Mengapa Bunda menggantung air mata? Menyesalkah? Aku hanya ingin ada dan bermakna. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Itu adalah salah satu puisi ya yang diciptakan oleh Ibu Marlini. Ini luar biasa Bapak Ibu, luar biasa sekali ya sahabat GTK. Saya pun berkaca-kaca ini membaca ini sebagai seorang ibu ya. Baik, saya sapa berikutnya Bapak Raymond Lemosol SPD, guru penggerak angkatan 1 dari SMA Negeri 4 Kota Ambon. Nah, sekolah beliau juga telah menerapkan sekolah inklusif yang menerima anak berkebutuhan khusus. Nah, selain mengajar bahasa Indonesia, beliau juga ini aktif menulis puisi, jadi sama dengan Ibu Marlini tadi. Dan karya beliau ini pernah dimuat di media lokal maupun nasional. Nah, di sini ada satu bait puisi ya, Pak Raymond ya, yang juga saya bacakan di sini, Bapak Ibu, judulnya tidak panjang, hanya satu bait saja, Belajar kepada Lautan. Anak-anakku, selagi kalian mengejar mimpi, belajarlah kepada lautan. Sebab, bila tabah, engkau meneguk ombak, santap gelombang, kelak akan pandai berenang. Nah, tentunya nanti Bapak Raymond akan menjelaskan maknanya yang saya rasa ini sangat mendalam. Ini. Mungkin saya tidak bisa mengungkapkan secara lebih mendalam ya tentang makna puisi yang dari Pak Raymond. Baik, Bapak Ibu sahabat GTK, selamat siang Ibu Marlini. Ini kita mulai dulu dari Ibu Marlini. Selamat siang Ibu Nadira. Sebagai Kepala Sekolah Program Sekolah Penggerak, Ibu bisa diceritakan visi sekolah Ibu yang menyiratkan mungkin tentang penekanan kepada pembelajaran yang di sekolah yang aman, nyaman, inklusif, sekaligus menyenangkan. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menjawab pertanyaan dari Ibu Nadira, mungkin izinkan dulu saya menyapa Bapak Praptono, Bapak Direktur kita yang mungkin sudah meninggalkan ruangan, namun demikian kita juga mengucapkan menyapa Bapak Wali Kota Palu, Bapak Adianto, kemudian sahabat GTK. Kita juga menyapa Ibu Lestia yang begitu menginspirasi kita, Bapak Raymond, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru hebat yang tergabung di forum ini. Kami mengucapkan selamat sore dan salam hangat dari Kota Padang. Baik Ibu Nadira, terkait dengan visi Sekolah Pembangunan Laboratorium UNP, ini yang pertama visi kita adalah mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berprestasi, terampil, serta berwawasan lingkungan. Nah, di sini kita coba mengurai
apa yang bisa kita terapkan untuk mewujudkan lingkungan belajar aman dan nyaman serta yang inklusif itu. Apa indikator yang bisa mencapai terwujudnya visi dan misi? Maka kita urai indikator yang bertakwa itu. Yang pertama adalah peserta didik kita bisa melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Selanjutnya peserta didik kita juga mampu menghafal Al-Quran 3 juz serta mampu menerapkan kandungan dari Al-Quran kita tersebut. Selanjutnya kita urai kembali, yaitu berprestasi. Prestasi seperti apa yang kita inginkan untuk mewujudkan lingkungan belajar aman dan nyaman itu? Yang pertama kita wujudkan adalah berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Kemudian terampil di bidang teknologi, terampil di bidang seni, kemudian juga cakap berliterasi dan bernumerasi. Nah, berdasarkan ini kita juga selanjutnya cakap berliterasi dan bernumerasi. Apa langkah-langkah kita? Jadi itu yang kita lakukan, Bu Medira. Kita urai satu persatu mulai dari setiap indikator. Visi itu kita urai dan coba kita berdiskusi bersama guru-guru kita. Itu yang kita lakukan, Bu Medira. Baik, Ibu. Ini saya belum potong kambing, Ibu. Jadi namanya itu Medira, bukan Nadira. Iya, Bu Medira, ya. Bu Medira, ya. Ya, terima kasih, Ibu. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan, Ibu, lebih lanjut, ini program apa saja yang sudah dilakukan oleh sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, aman, nyaman, dan inklusif untuk semua siswa, ya, Bu, ya? Baik siswa reguler maupun siswa kebutuhan khusus. Silakan, Ibu. Iya. Setelah kita ditetapkan sebagai sekolah penggerak itu, kita langsung bergerak untuk memperbaiki visi dan misi kita dulu. Karena kita berkeyakinan selama ini visi dan misi kita belum menyentuh ke seluruh peserta didik kita. Kemudian kita revisi. Kemudian kita lakukan, kita rancang program yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Kebutuhan peserta didik kita tidak hanya untuk anak yang normal, tetapi juga anak-anak ABK juga harus mampu kita tampung dalam mewujudkan lingkungan belajar aman dan nyaman ini. Jadi kita lakukan, apa yang kita lakukan pertama adalah kita lakukan asesmen diagnostik kepada peserta didik kita. Kemudian kita libatkan pemangku kepentingan. Selanjutnya program kita adalah kita tingkatkan kompetensi guru-guru kita. Itu yang kita lakukan. Baik. Kita lihat next di slide berikutnya, mungkin kita lihat ini bagaimana kita berupaya untuk melibatkan ada dinas pendidikan, kemudian ada pengurus yayasan, dewan pembina yayasan, orang tua peserta didik kita, guru-guru, semuanya kita coba libatkan guna mewujudkan lingkungan belajar aman dan nyaman serta inklusif. Karena kita yakin kita pihak sekolah saja, kita di dalam, kita belum akan mampu mewujudkan cita-cita pendidikan bangsa yang seperti ini. Begitu, Bu. Baik, Ibu Marlini. Ibu, ini di sekolah inklusi ini seperti biasanya tentunya ada anak yang reguler dan ada anak yang berkebutuhan khusus, ya Bu ya. Nah, bagaimana sih Bu kiat-kiat ya yang dilakukan oleh sekolah sehingga anak-anak berkebutuhan khusus ini merasa aman, nyaman, gitu ya, senang, beradaptasi, bergaul dengan anak-anak reguler pada umumnya. Seperti apa Bu kiat-kiatnya dari sekolah? Baik, terima kasih. Yang pertama yang kita lakukan ketika penerimaan peserta didik baru, itu kita lakukan asesmen awal. Artinya bersama orang tua dan anak, kita ajak untuk berdiskusi, kita ajak berwawancara dulu. Ini kebiasaan anak seperti apa, karakter anak seperti apa. Jadi setelah kita dapatkan catatan-catatan, baik itu tentang kebaikan, mungkin ada perilaku-perilaku yang mungkin masih negatif, yang nanti bisa kita luruskan, itu kita menjadikan catatan untuk menempatkan peserta didik kita ini cocoknya di ruang mana. Jangan-jangan nanti mereka nanti di satu kelas yang homogen, itu yang kita hindari. Maka untuk mewujudkan sekolah aman dan nyaman ini, setelah kita lakukan wawancara, kita kembali berdiskusi, kita kelompokkan peserta didik kita agar anak-anak yang tunagrahita, anak autis, tidak berbenturan dengan anak kinestetik, karena anak kinestetik nanti khawatirnya kita ini sensitifnya agak tinggi. Begitu juga anak tunagrahita atau anak ABK kita juga punya
sensitif yang cukup tinggi. Jadi untuk menghindari itu kita di sekolah membuat program harus ada asesmen awal dulu guna memberi ruang kepada seluruh peserta didik. Jadi yang kita lakukan asesmen ini bukan hanya untuk anak berkebutuhan khusus, anak reguler juga tetap kita lakukan karena anak reguler juga punya karakter-karakter yang berbeda. Jadi ini kita lakukan secara bersama-sama dan kita lihat dalam perkembangannya ternyata ini sangat membuahkan hasil yang luar biasa. Jadi tidak ada anak yang homogen di dalam satu kelas, di situ heterogen. Nah, dengan heterogen itulah anak-anak belajar tentang bagaimana menghargai orang lain, bagaimana menghargai teman-teman. Itu yang kami lakukan, Bu Nadira. Terima kasih. Baik, di sini ada asesmen diagnostik, ada pelibatan orang tua dan anak itu sendiri, Bu ya, Iya. tahap awal ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara memahamkan anak-anak yang reguler gitu tentang kehadiran anak-anak berkebutuhan khusus ini? Bagaimana anak-anak ini bisa menghargai teman-temannya yang berkebutuhan khusus ini di sekolah? Baik, semenjak awal itu kita sudah informasikan kepada anak-anak, setiap guru itu berkewajiban menginformasikan wali kelas, guru-guru, baik dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun dalam kegiatan kurikuler, guru-guru harus menginformasikan kepada seluruh peserta didik bahwa di sekolah kita ada teman-teman yang perlu kita sayangi, yang perlu kita yang perlu kita ajak untuk bermain bersama-sama, yang perlu kita bantu dalam segi tertentu. Jadi kita tidak menekankan kepada anak untuk membantu total kepada peserta didik kita. Jadi kita upayakan teman-teman dari peserta didik ini benar-benar bisa memahami ini loh anak-anak teman-teman kita yang butuh perhatian dari kita bersama, yang mungkin di satu segi juga perlu dukungan dan bimbingan dari teman-teman. Jadi itu terus-menerus kita sampaikan. Jadi tidak berhenti hanya satu kali pertemuan di awal, tapi tidak terus kita informasikan kepada anak-anak untuk selalu bekerja sama, untuk selalu saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain. Jadi itu yang kita lakukan dan begitu juga dalam nanti mungkin dalam segi proses pembelajaran juga kita mintakan kepada guru-guru kita supaya proses pembelajaran dilakukan itu harus terwujud untuk pembelajaran untuk semua. Jadi apakah anak-anak kita anak reguler, anak cepat, anak lambat, anak sedang, itu semuanya harus bisa dirangkum oleh guru dalam proses pembelajaran. Jadi tidak ada anak-anak yang tercecer. Itu terus kita evaluasi bersama guru-guru kita, begitu juga dengan hasil kerjasama kita dengan para dosen kita, para pakar pendidikan yang ada di Universitas Negeri Padang, yaitu pembelajaran yang blended learning. Jadi pembelajaran tidak hanya bertumpu kepada guru, tapi guru juga menggunakan IT sebagai sumber belajar. Kemudian juga kami bangun kerjasama dengan berbagai jurusan yang ada di Universitas Negeri Padang untuk mewujudkan lingkungan belajar aman dan nyaman seperti ini. Jadi tidak kami saja yang di dalam, tapi juga kita terus menyuarakan keluar supaya pakar-pakar pendidikan yang ada di UNP terus membina dan terus membantu kami dalam banyak hal terkait dengan perwujudan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Begitu Bu Nadira. Ya, luar biasa sekali Ibu Marlini. Intinya di sini seorang kepala sekolah melakukan konsolidasi dulu kepada guru-guru ya Ibu ya, supaya solid ya sama persepsinya, kemudian menyampaikan values-nya sekaligus praktek values yang ada bahwa semuanya harus saling sayang ya. Iya. Di sini juga Ibu menekankan tentang kerjasama dengan berbagai pihak untuk penciptaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Nah, kemudian Ibu, pada awalnya kan guru-guru ini belum terbiasa ya menangani anak berkebutuhan khusus. Kalau kita lihat juga di beberapa tempat pada dahulu kala ini guru-guru ya sekolah-sekolah yang inklusi itu agak kesulitan karena mereka ditunjuk sebagai sekolah inklusi tapi tidak diberikan pelatihan ya untuk menangani atau pembekalan untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Nah, bisa diceritakan Ibu bagaimana kiat-kiat lah ya di sekolah Ibu dalam rangka melatih guru-guru ini untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Baik. Sebelumnya memang sebelum kita ditetapkan sekolah sebagai sekolah penggerak, kita memang melihat anak-anak kita perlakukan sama semuanya. Jadi dalam proses pembelajaran, ketika anak reguler belajar sampai pukul 15 sore, anak-anak ABK juga kita perlakukan sama. Jadi kita belum mendapat satu gambaran
apa sih yang sesuai untuk anak ABK kita ini. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul, dan setelah kita ditetapkan sekolah penggerak, baru kita berpikir, ternyata kita melakukan kesalahan yang cukup fatal terhadap visi dan misi kita terhadap anak-anak. Ternyata anak-anak ini harus kita perlakukan berbeda. Anak-anak juga dia punya keterbatasan. Jadi di situ kami berkolaborasi dengan para guru, bahwa alhamdulillah juga karena kita punya guru penggerak, itu ada 4 orang guru penggerak kita, 1 di angkatan 1 dan sekarang di angkatan 4 juga sudah hampir menyelesaikan. Kita juga punya guru bimbingan khusus GBK. Jadi dengan guru GBK ini kita terus mengajak kawan-kawan yang lain untuk berkolaborasi supaya teman-teman kita yang lain yang belum memahami cara melayani anak-anak ABK kita berkolaborasi. Bagaimana cara langkah-langkah menghadapi anak-anak, bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana dari segi waktunya, bagaimana dari segi materi yang kita sampaikan. Jadi di situ kita simpulkan bahwa materi untuk anak ABK kita fokuskan kepada materi-materi esensial. Ini sama persis dengan kurikulum sekolah penggerak, bahwa nanti akan ada nanti di situ yang namanya project. Jadi anak-anak kita yang ABK lebih banyak kita arahkan ke keterampilan, sementara proses pembelajarannya hanya kita ambil sekitar 40-50%. Jadi kita arahkan untuk pengembangan diri mereka, kemudian untuk pembenahan diri, selainnya itu baru untuk berkolaborasi bersama teman-teman. Itu yang kita lakukan, Bu. Terima kasih sekali Bu Marlini atas kisahnya yang inspiratif, Ibu ya. Dan kita berproses ya ke narasumber terakhir ini. Bapak Roymond, ini sebagai guru penggerak, Bapak, iya. Bisa Bapak ceritakan Pak bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan, aman, nyaman, dan inklusif di sekolah atau di kelas yang Bapak fasilitasi pembelajarannya? Persilakan Pak Roymond. Belum terdengar suaranya. Baik, Ibu Medira, bisa dengar suara saya? Ya, bisa Pak. Ya, baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Ibu Medira, saya sapa dulu sahabat JTK di seluruh Indonesia. Kemudian Ibu Marlini, ternyata kita satu organisasi ya di Perluas, Rumah Seni Asnur. Saya juga bergabung di situ, Bu Marlini. Ya, baik, terkait dengan pertanyaan pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, dan aman di sekolah. Sebelum saya mengikuti, karena saya berbeda dengan yang lain, ya narasumber yang lain, karena mereka kepala sekolah, saya guru penggerak, jadi saya lebih banyak bicara tentang mata pelajaran yang saya ajarkan. Sebelum saya menjadi guru penggerak, saya memang punya banyak ide dan gagasan, atau cara-cara teknik belajar yang menyenangkan, yang saya peroleh ketika saya mengikuti berbagai kegiatan sastra di berbagai daerah. Hanya saja saya merasa canggung untuk memakai metode-metode itu di dalam proses belajar mengajar karena tidak terbiasa. Anak-anak belum terbiasa, guru-guru juga yang lain belum terbiasa. Takutnya ketika mereka melihat saya melakukan hal seperti itu, mereka pikir ini saya sudah buat apa lagi. Tapi ketika saya mulai mengikuti kegiatan guru penggerak, disitulah saya mulai berani untuk melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Misalnya, kita mulai sebagaimana di dalam dunia olahraga ada pemanasan, di dalam mata pelajaran juga ada pemanasan. Saya lebih khusus ke mata pelajaran menulis karena di sekolah saya itu menulis merupakan sebuah momok yang besar bagi anak-anak. Anak-anak itu sangat merasa khawatir, cemas kalau kita mulai dengan proses belajar mengajar, terutama pada materi menulis, baik menulis puisi, menulis cerpen maupun menulis novel dan lain-lain. Menulis esai juga. Nah, saya mencoba menerapkan bermain dengan anak-anak supaya mereka menjadi nyaman karena setiap masuk itu mereka mengalami ketegangan terutama dalam hal menulis. Nah, saya mencoba menerapkan metode atau teknik-teknik yang saya peroleh. Misalnya begini, dalam pemanasan itu anak-anak diminta menulis sejumlah kata dalam waktu 1 menit. Sebanyak-banyaknya mereka harus menulis dalam 1 menit. Nah, ketika selesai menulis, ada yang mampu menulis hanya 10 kata, ada yang mampu menulis hanya 15 kata, hanya 1-2 saja yang bisa lebih dari 25 kata. Memang normalnya harus lebih dari 25 kata.
Nah, saya tanyakan kepada mereka, kenapa kalian hanya bisa menulis 10, bisa menulis 15, bahkan mungkin ada juga yang kurang dari itu. Mereka sendiri menjawab, kita terlalu banyak berpikir, Pak. Ya memang, karena kalian ketika menulis, kalian terlalu banyak berpikir. Banyak berpikir dalam menulis itu membuat tulisan tidak bisa berkembang. Apalagi kalau kita menulis sambil merevisi. Jadi baru 1-2 kalimat sudah direvisi. Oh, tulisan saya ini kurang bagus, ganti lagi, kertasnya disobek, kemudian tulis yang lain lagi. Sama, pada baru 1-2 kalimat sudah direvisi lagi. Wah, ini tidak bagus, ganti lagi. Sampai 1 lembar buku selesai, tulisannya tidak selesai. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk menggunakan hal-hal seperti itu untuk memancing minat mereka untuk menulis. Dan ternyata alhamdulillah puji Tuhan dengan menggunakan metode-metode seperti itu, anak-anak tidak lagi tegang, tidak lagi merasa terbeban ketika proses belajar mengajar itu berjalan, karena kita lakukan sambil bermain sehingga anak-anak lebih rileks dalam mengikuti pelajaran, dan ketika mereka rileks itulah mereka mulai pelan-pelan menyukai pelajaran menulis. Dan terakhir saya banyak mendapat tulisan dari anak-anak untuk dibaca, baik dibaca pada saat proses belajar mengajar, tapi juga bahkan ada yang dari tulisan-tulisan itu yang saya anggap bagus, saya mencoba membantu mereka memberikan alamat surat kabar yang terbit baik di lokal maupun nasional, lalu mereka silakan mengirim karya-karya mereka berupa puisi itu ke media-media lokal atau media nasional, dan ternyata ada yang dimuat di sana dan mereka mendapat honor dari itu, hati mereka menjadi senang, semangat mereka untuk belajar itu makin giat lagi, sehingga mereka lebih senang, makin hari makin senang untuk belajar, terutama dalam hal belajar menulis. Begitu kira-kira Ibu Medira yang sementara seperti itu. Luar biasa sekali, Pak. Intinya dia ada otak ditulis saja ya, Pak ya. Kemudian juga bagaimana membuat rileks. Dan di sini juga ada reward ketika mereka sudah berhasil menulis dengan baik. Bapak membantu ya untuk di surat kabar ya, Pak ya. Iya. Sehingga mereka mendapatkan reward dari hasil perjalanan mereka. Baik, Pak Rimwan, mungkin terkait dengan topik kita ya, penciptaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, ya sekaligus menyenangkan. Mungkin Bapak bisa memberikan bagaimana itu perundungan verbal maupun non verbal yang dalam kelas, Pak. Ya, jadi ini masih terkait dengan proses belajar mengajar. Pernah ada kejadian, saya menggunakan metode sumbang kata. Jadi kebetulan Maluku ini penuh dengan lautan, sebagian besarnya lautan. Jadi saya mengambil tema laut. Nah, di dalam kelas itu ada anak-anak 36 siswa per kelas, per rombongan belajar. Nah, saya meminta mereka masing-masing menyumbang 1 orang 1 kata untuk menulis puisi. Jadi, Anda mau sumbang kata apa? Biru, pasir, karang, ombak. Nah, ketika mereka mengucapkan kata-kata itu, ternyata tiba-tiba ada anak yang berkebutuhan khusus, tapi dalam hal mengalami kesulitan belajar. Jadi tiba-tiba dia mengatakan matahari. Teman-temannya semua pada tertawa. Lalu saya bilang jangan kalian tertawa. Kenapa? Karena sesungguhnya imajinasinya sangat tinggi. Coba kalian bayangkan, satu saat pada suatu siang yang sangat terik, kalian berada di tengah laut, lalu kalian melihat matahari. Matahari itu cahayanya ada di dalam laut, bisa tembus sampai ke laut. Nah, bisa saja itu menjadi sebuah puisi. Misalnya, ketika terik menikam, aku di atas perahu, aku bergoyang sambil melihat matahari menari di atas gelombang. Nah, jadi ternyata bahwa imajinasi daripada teman kalian ini sangat tinggi sehingga dia sudah bisa membuat semacam metafora terkait dengan penulisan puisi. Walaupun menurut kalian bahwa matahari itu tidak ada hubungannya dengan laut karena jaraknya itu langit dan bumi, tetapi ternyata bahwa matahari itu bisa digunakan sebagai salah satu kata seperti metafora untuk membuat sebuah puisi. Dari situ anak-anak menjadi merasa bersalah terhadap temannya, kemudian mereka mulai memuji temannya, dan kemudian anak yang bersangkutan juga merasa senang karena karyanya dipuji, dan dia tidak mengalami kesedihan seperti kalau dirundung oleh anak-anak yang lain. Kira-kira seperti itu ini.
Ya, luar biasa sekali di sini Pak Roymond, Bapak dan Ibu, para sahabat GTK di sini. Di sini kita bisa melihat bagaimana seorang guru ya, di sini adalah guru penggerak, meminimalisir ya perundungan secara verbal maupun non-verbal dalam kelas. Jadi di sini bahkan si anak yang bersangkutan ini merasa sangat dihargai karena ternyata hal-hal yang tidak terpikir dari teman-temannya anak-anak reguler terpikir olehnya, dan itu memperkaya puisi ya Pak ya, Pak Raymond ya, dan ini meningkatkan semangat dia untuk kembali menyumbangkan kata di puisi. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali Pak Raymond, ceritanya sangat menarik dan sangat inspiratif. Saya rasa Bapak Ibu hadirin di sini sahabat GTK yang mendengarkan termotivasi ya untuk mengimplementasikan praktek-praktek baik yang sudah dilakukan di sekolah, baik di sekolah Ibu Marlini maupun Pak Raymond. Karena waktu yang sangat terbatas, Pak Raymond, di sini kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, Bapak dan Ibu. Di sini saya akan hanya membacakan mungkin 1 atau 2 pertanyaan ini ya untuk Bapak Pak Raymond dan Ibu Marlini. Mungkin dipersilahkan kepada panitia. Untuk pertanyaan. Apakah ada? Ya. Baik, ini di sini kepada kedua narasumber kita dari Meli Belitung Timur ya. Bagaimana sih menciptakan sekolah yang aman, nyaman dan inklusif dengan menggunakan kurikulum merdeka? Mungkin dari Ibu Marlini, dipersilahkan. Belum terdengar suaranya, Ibu. Baik, Ibu Meltim, ini pertanyaan Meltim ya, pertanyaan yang luar biasa, sangat menarik. Nah, di sini justru kita sangat nyaman menggunakan, menciptakan lingkungan aman, nyaman, dan inklusif dengan menggunakan kurikulum merdeka. Karena, mengapa demikian? Karena kurikulum merdeka itu memberi peluang kepada seluruh peserta didik untuk belajar bersama, untuk berkolaborasi. Kalau sebelumnya proses pembelajaran itu hanya ada di tangan guru, lebih banyak di tangan guru, kalau sekarang proses pembelajaran itu lebih banyak berpihak kepada peserta didik. Nah, di sana siswa kita secara bersama-sama itu berkolaborasi dan dibimbing oleh guru-gurunya bagaimana anak-anak berkolaborasi mempertahankan irama kebersamaan dan kerjasama yang luar biasa. Itu yang bisa kita terapkan di kurikulum merdeka. Memang sangat membantu sekali. Kenapa? Guru sudah mempersiapkan model-model pembelajaran, guru sudah mempersiapkan materi pembelajaran yang berbeda untuk seluruh peserta didik kita. Jadi dalam satu kelompok nanti akan ada anak yang cepat, anak yang lambat, anak yang sedang, kemudian ada juga di situ cara belajar anak. Jadi cara belajar anak misalnya ada audio, itu juga kita kelompokkan sama-sama anak audio. Kemudian anak kinestetik juga kita kelompokkan bersama anak-anak kinestetik. Jadi dalam proses pembelajaran kurikulum merdeka itu sangat membuka peluang bagi kita untuk mewujudkan lingkungan belajar aman, nyaman tadi. Jadi kembali lagi persiapan kita sebagai guru. Jadi guru mempersiapkan model pembelajaran, fasilitas pembelajaran, itu yang untuk menciptakan lingkungan aman dan nyaman. Siswa sangat nyaman. Begitu jawabannya, Bu Medira. Ya, terima kasih sekali Bu Marlini. Kemudian silakan Bapak Raymond. Ya, terima kasih Bu. Kalau saya menerapkannya, Merdeka Belajar ini kan membuat kita lebih bebas untuk menentukan metode-metode apa yang kita gunakan. Nah, kalau saya sama dengan Ibu Marlini, tapi saya lebih berkolaborasi itu tentang mata pelajaran yang terkait dengan musik, puisi, dan teatrikal. Oleh karena itu saya membentuk sebuah komunitas yang namanya Komunitas Musikalisasi Puisi. Di situ bergabung ada guru, ada murid, baik yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak berkebutuhan khusus. Mereka bergabung jadi satu, kemudian kita membuat musikalisasi puisi, dan daripada grup-grup itu yang terbentuk, itu kita memilih lagi beberapa yang terbaik untuk kita ikut sertakan dalam berbagai festival, berbagai lomba, dan alhamdulillah, puji Tuhan, anak-anak ini berhasil meraih juara 1, juara 2, bahkan belum pernah meraih juara 3.
Kebetulan dalam setiap tahun itu kan ada festival musikalisasi puisi di tingkat provinsi, kemudian ke tingkat nasional, dan kita sampai saat ini sudah 4 kali mewakili Provinsi Maluku ke tingkat nasional. Itu salah satu bentuk kolaborasi yang saya gunakan untuk mewujudkan Merdeka Belajar di sekolah saya. Ya, terima kasih sekali atas jawabannya Ibu Marni dan Bapak Roymond. Dan dengan keterbatasan waktu, ini mohon maaf sekali kepada seluruh sahabat GTK dan Ibu Marni Bapak Roymond bahwa kita hanya akan membacakan satu pertanyaan terpilih saja. Terima kasih. Dan Bapak Ibu narasumber semuanya, ya, untuk menutup kegiatan ini terakhir ya, apa pesan dan semangat yang ingin disampaikan untuk sahabat GTK, terutama kepala sekolah dan guru-guru untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Kita awali di sini yang masih hadir dari Ibu Lestia, dipersilahkan. Belum terdengar suaranya Ibu? Ya, kalau dari saya, Bu, salah satu mungkin pesannya begini ya, mulai dari satu langkah saja dulu ya, mulai dengan langkah kecil untuk mewujudkan sekolah yang menyenangkan, aman, nyaman, dan inklusif gitu ya. Jadi tidak perlu ragu-ragu harus besar atau harus komplit dulu, enggak, tapi kita mulai dari satu langkah dulu, begitu Bu. Ya, mulai dari satu langkah dan mulai dari diri sendiri ya Bu Lestia ya. Betul sekali Bu. Ya, luar biasa. Kemudian, ajak satu teman, tambahannya gitu ya Bu ya, mulai dari diri sendiri, mulai dari satu langkah, ajak satu teman dulu. wah, luar biasa. Ajak satu teman dulu ya, luar biasa Ibu Lestia. Terima kasih banyak. Ibu Marlini, dipersilahkan untuk memberikan. Baik, satu pesan untuk teman-teman dan untuk diri saya juga bahwa lingkungan belajar akan terwujud, lingkungan belajar aman dan nyaman akan terwujud jika ada kemauan dari kita para pengambil kebijakan, terutama guru dan kepala sekolah. Demikian. Ya, terima kasih sekali, super sekali Bu pesannya dan semangatnya. Terakhir kepada Bapak Roymond Lemosol, guru penggerak, silakan. Ya, kalau dari saya itu sederhana saja, kita mulai dari hal-hal yang kecil, membuat hal yang kecil, maka pada saatnya kita bisa akan membuat hal-hal yang besar. Jadi jangan takut untuk membuat hal yang kecil, karena dari hal yang kecil itu akan lahir sebuah yang besar. Ya, intinya harus bergerak saja ya Pak ya, mulai dari hal kecil pokoknya ya. Jangan ragu-ragu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu narasumber atas pesan semangat dan praktek baik yang telah disampaikan dalam Sapa GTK episode 4 ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan semangat dan kesehatan dalam menjalankan aktivitas masing-masing. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, saya akan mengumumkan 3 peserta terpilih yang sudah bertanya atau berbagi praktek baik dan akan mendapatkan hadiah lawang dari Direktorat Jenderal GTK. Dan 3 peserta terpilihnya adalah sebagai berikut. Dipersilahkan. Ya, yang pertama Bapak Hartadi Gatot, ya. Mungkin nanti akan dihubungi oleh panitia kami ya. Kemudian pemenang kedua adalah Rafindra Abdi Prahaswara, luar biasa namanya, Rafindra Abdi Prahaswara, luar biasa. Kemudian yang terakhir pemenang ketiga adalah Adi. Ya. Ya, selamat kepada Bapak Ibu terpilih yang telah memberikan pertanyaan ya dan sudah berbagi praktek-praktek baiknya. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi para sahabat GTK di Sapa GTK pada hari ini. Dan tadi panitia akan segera menghubungi Bapak dan Ibu untuk pengiriman hadiah lawang tersebut. Dan sebelum saya menutup acara ini, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, usai sudah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini, sahabat GTK dalam Sapa GTK episode 4, mewujudkan lingkungan belajar aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Sekali lagi terima kasih semua kepada yang hadir dan kepada Bapak Ibu narasumber. Mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara Sapa GTK pada hari ini. Sampai jumpa lagi di acara Sapa GTK episode selanjutnya di bulan Juni. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat dan salam bahagia selalu Bapak dan Ibu. Izin undur diri.